Halo para pecinta film dimanapun kalian berada. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan dalam semua hal. Film berjudul Trade of Innocence yang rilis pada tahun 2012 kali ini mengisahkan tentang perdagangan bocil wanita segelan yang marak dilakukan di Kamboja. Nah, agar kalian tidak penasaran seperti apa kisahnya, yuk langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film nampak seorang turis asing yang sedang diantar ke sebuah tempat yang diketahui menjadi lokalisasi. Namun tidak seperti lokalisasi pada umumnya, tempat tersebut ternyata hanya menyediakan bocil perempuan saja. Ya, kalian tahulah, maka karena hal itu tak mengherankan pada saat transaksi dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kondisi itu juga yang membuat setiap bocil perempuan dihargai cukup mahal. Bahkan akan menjadi sangat mahal jika kondisi bocil tersebut belum pernah dipakai atau masih segelan. Bocil-bocil perempuan yang masih segelan itulah yang agaknya sedang diinginkan oleh turis asing itu. Setelah melalui proses negosiasi dengan si mucikari, pria turis itu pun lalu dibawa ke sebuah tempat yang cukup jauh dan terpencil. Gubuk yang berada di pinggiran sungai itulah yang kemudian dijadikan tempat pergenjotan yang akan digunakan oleh pria turis tersebut. Tak lama kemudian muncullah sosok bocil perempuan yang disinyalir akan menjadi target dari pria turis itu. Anehnya, bukannya langsung mengejut bocil itu, si pria turis malah mengajak bermain seolah menghilangkan ketakutan yang ada dalam diri si bocil itu. Tak hanya itu, pria turis itu juga sempat menyematkan pena di saku pakaiannya yang ternyata merupakan kamera tersembunyi dan berukuran sangat kecil. Diketahui bahwa pria turis tersebut bernama Alex. Dan ia tengah melakukan investigasi terhadap maraknya kasus prostitusi yang terjadi di Kamboja. Berbekal hasil tangkapan kamera tersembunyinya, Alex pun mulai membahas informasi yang ia dapat bersama timnya. Dari sini juga diketahui bahwa mucikari yang sempat berhadapan langsung dengan Alex dikenal sebagai Duke. Pria lokal yang selalu berhasil menjalankan bisnisnya dengan sangat mulus. Bahkan Duke juga dicurigai memiliki jaringan luas yang membuatnya begitu licin sehingga sulit untuk ditangkap. Di hari yang berbeda terlihat Alex mengunjungi salah satu kantor polisi yang ada di sana. Ia pun bertemu dengan pimpinan di kantor tersebut yang bernama Kapten Pakadei. Ia merupakan polisi baru yang bertugas di sana, menyusul telah dimutasinya pemimpin lama di kantor tersebut. Dalam pertemuan itu, Alex membeberkan tentang tujuan dari organisasinya, termasuk dengan beberapa bukti keterlibatan Duke sebagai mucikari. Alex bahkan membeberkan daftar nama beberapa predator yang menjadi buronan Interpol, dan secara kebetulan beberapa di antaranya malah bisa berkeliaran bebas di Kamboja. Seolah tak kaget dengan kasus prostitusi bocil di wilayahnya, Kapten Pakadei malah mengungkapkan jika selama ini bocil-bocil perempuan itulah yang secara sukarela menyerahkan dirinya pada si mucikari. Hal itu dilakukan oleh para bocil tersebut semata sebagai bakti kepada orang tua mereka yang telah terlilit hutang dan sulit untuk dilunasi, dan tentu itu sangat miris sekali. Mendapati fakta tersebut, Alex pun akhirnya menyudahi pertemuannya bersamaan dengan Kapten Pakadei yang berjanji akan membantu Alex dalam mengungkapkan kasus prostitusi bocil di Kamboja. Di waktu yang sama, Claire yang merupakan istri dari Alex tengah mendatangi salah satu toko sepeda. Namun sialnya, pertemuan yang seharusnya berlangsung baik-baik saja malah berubah seketika setelah Duke tiba-tiba datang ke tempat tersebut dan mendapati adanya cucu dari si pemilik toko itu. Tak ingin terlibat dalam masalah mereka, Claire yang tidak tahu menahu pun akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Dalam pertemuannya, Duke yang sejatinya selalu berburu bocil perempuan baru, mulai mencari si pemilik toko. Ia berdalih jika hutang keluarga tersebut bisa impas, seandainya ia bisa mendapatkan bocil perempuan itu. Pria pemilik toko yang diketahui bernama Na jelas tak ingin ada masalah baru dalam rumahnya.
Terlebih ia juga tak ingin jika cucu perempuannya itu diambil begitu saja oleh Duke. Alih-alih untuk membayar seluruh hutangnya, Napun akhirnya menyerahkan semua uangnya yang ia miliki pada Duke, seraya mencicil hutangnya yang terus membengkak. Di dalam kantornya, Alex yang saat itu tengah mengecek kembali rekaman videonya, tiba-tiba kedatangan Claire yang berniat untuk mengajak makan bersama. Namun wanita itu malah terkejut setelah ia mendapati adanya sosok Duke yang baru saja ditemuinya di toko sepeda tadi. Sontak ia pun langsung mengkhawatirkan kondisi dari cucu si pemilik toko sepeda tadi. Menyadari istrinya telah bertemu dengan Duke, Alex pun berusaha menenangkan Claire dan menyarankan agar tidak gegabah ketika bertemu dengan sosok jahat seperti halnya Duke atau mucikari lainnya di luar sana. Beralih ke Duke, mucikari itu nampak tengah memarahi salah satu anak buahnya yang bernama Leo. Hal itu dilakukannya setelah ia mengetahui bahwa ternyata Leo masih memiliki adik perempuan, namun selama ini selalu dirahasiakannya. Duke yang pada dasarnya selalu membutuhkan stok bocil perempuan, terus memaksa Leo untuk memberitahukan di mana adik kecilnya itu berada. Namun tak ada satupun pengakuan yang diungkapkan oleh perempuan itu. Hingga kemudian Duke pun memanggil dua perempuan pekerja lainnya untuk memberitahu tentang keberadaan adik dari Leo. Dengan ancaman sebilah pisau, salah satu pekerja perempuan Duke akhirnya mengungkapkan tentang keberadaan adik dari Leo yang diketahui bernama Tuyen. Siannya lagi, perempuan itu juga menyebut jika Tuyen selama ini selalu bermain bersama cucu dari Na, yang diketahui bernama Ami. Berbekal dari pengakuan pekerja perempuannya, Duke pun langsung mengambil paksa Tuyen dari tempat tinggalnya. Sialnya lagi, salah satu warga yang kebetulan memergoki aksi Duke malah tidak berani membela Tuyen, atau setidaknya mengagalkan aksi penculikan itu. Ia seolah takut dengan gertakan Duke yang bisa saja membawa paksa anak perempuannya sewaktu-waktu. Kemudian di sebuah bar, Alex yang saat itu tengah bersama salah satu anggota timnya yang bernama Tan Lee tanpa sengaja malah mendapati seorang turis pria yang tak asing bagi Alex. Diketahui bahwa pria turis itu merupakan sosok pria hidung belang yang kebetulan sempat terlihat di tempat Duke ketika Alex melakukan investigasinya. Tak ingin kehilangan momen tersebut, Alex pun diam-diam mengambil foto turis pria itu yang kebetulan sedang bersama Tuyen. Namun, sial bagi Alex, ia yang ingin menggali informasi lebih jauh tentang sosok pria turis itu malah harus kehilangan pria itu setelah pria itu pergi bersama Tuyen ke kerumunan pasar. Alhasil, ia pun harus pulang dengan kekesalan. Berbeda dengan Tan Lee, ia yang harusnya segera pulang setelah pertemuan dengan Alex malah harus bernasib sial, karena ternyata ia dihadang oleh sekelompok orang jahat bermotor yang merupakan orang suruhan dari Duke. Berbekal semua bukti dan investigasi, Alex dan tim serta kepolisian di sana pun akhirnya melakukan penggerebekan di rumah bordil milik Duke. Namun sayangnya, penggerebekan itu berakhir nihil, karena ternyata tidak ditemukan keanehan sama sekali di tempat itu, termasuk tidak adanya Duke dan anak buahnya. Menariknya, tak jauh dari lokasi penggerebekan, tiba-tiba saja pria turis tersebut yang sempat dijumpai Alex di bar kemarin datang bersama dengan Tuyen. Namun pria gemuk itu menyadari terlebih dahulu keberadaan sejumlah anggota polisi di tempat Duke. Alhasil, ia pun memutuskan kabur dan meninggalkan Tuyen sendiri, tak jauh dari tempat tersebut. Kesal aksi penggerebekannya gagal, Alex pun mulai mencurigai adanya kebocoran informasi dari orang dalam. Ia yang mencurigai adanya peran dari Kapten Pakadai sebagai informasi Duke lalu mencoba menggertaknya. Alex mengatakan bahwa pihaknya telah membuat MOU dengan pemerintah Kamboja agar bisa memecat oknum polisi atau siapapun yang kedapatan bersekongkol dengan komplotan Duke. Tak lama kemudian salah satu informan Alex pun datang dengan membawa kabar tentang Tan Lee, di mana pria itu saat ini tengah dirawat di rumah sakit, menyusul insiden pengeroyokan yang dilakukan oleh anak buah Duke tempo hari. Mendengar kabar tersebut, Alex dan Kapten Pakadai pun bergegas mengunjungi Tan Lee. Dalam perjalanan mereka, Kapten Pakadai akhirnya mengakui tentang perbuatannya yang telah menjadi informan bagi komplotan Duke. Ia bahkan mengajak beberapa anak buahnya untuk turut ikut bekerja dengan mucikari itu.
Sementara itu di tempat lain, pria turis yang sempat membawa Tuyen akhirnya menghubungi Duke dan mengaku sangat ketakutan karena penggerbekan yang sempat dilakukan polisi di rumah bordil tadi. Pria yang diketahui bernama Malcolm merasa telah dirugikan karena Duke tidak bisa menjamin keamanannya saat sedang bersama Tuyen. Karena hal itu juga dirinya enggan untuk membayar uang jasa seperti yang telah dijanjikan sebelumnya. Anehnya, Malcolm yang masih duduk ketakutan malah membuat kesepakatan ulang dengan meminta satu bocil segelan lagi untuk dikencani selama 1 bulan ke depan. Dan itu dibayarnya $30.000 atau jika dirupiahkan sekitar 470 jutaan. Entah apa yang dipikirkan oleh mucikari dan pria tak beres itu. Namun akhirnya Duke menyetujui kesepakatan yang ditawarkan oleh Malcolm dengan berjanji akan datang membawa pesanan yang diinginkan olehnya. Ia yang sejatinya sedang bersiap untuk membawa kabur para pekerja perempuannya, akhirnya membiarkan anak buahnya pergi terlebih dahulu dan ia memilih untuk menyusul mereka kemudian. Beralih ke Claire, ia yang baru saja selesai memperbaiki sepedanya kini terlihat tengah pergi bersama Amy. Hal itu dilakukan Claire sebagai balas budi karena Nana sempat menolak pemberian uang atas perbaikan sepedanya. Mereka pun kemudian pergi menuju ke Angkor Wat yang merupakan lokasi wisata berupa candi yang selama ini sangat ingin dikunjungi oleh Amy. Namun tanpa mereka sadari, Duke yang masih menginginkan Amy ternyata malah membuntuti kepergian anak perempuan itu. Setibanya di Angkor Wat, Claire dan Amy kemudian menuju ke salah satu candi tertinggi yang ada di sana. Namun seketika perhatian Claire tertuju pada Duke yang ternyata sudah berada di bawah candi. Mendapati sosok yang sangat kampret itu, Claire yang ketakutan pun lalu menelpon Alex dan memberitahukan lokasi serta temuannya pada sosok Duke. Menyadari akan adanya bahaya yang mengancam istrinya, Alex lalu bergegas menuju ke lokasi Claire dan Amy berada. Tak lama berselang, Duke yang mengetahui keberadaan Claire lalu menghampirinya dan langsung mendongkan pistol ke arah wanita itu. Bukannya takut, Claire justru malah menantang Duke untuk menembaknya. Ia berdalih bahwa suara tembakan akan menarik perhatian semua pengunjung di lokasi itu. Duke yang semakin memuncak akhirnya menyerang wanita itu dengan sejumlah pukulan dan juga tendangan. Namun aksi itu tak berlangsung lama, karena kemudian Alex pun tiba di tempat tersebut. Aksi tampol menampol pun terjadi. Duke yang kalah ukuran jelas dengan mudah dilumpuhkan oleh Alex. Bahkan mucikari itu sempat terlempar ke jendela namun berhasil digapai oleh Alex. Namun, naas bagi Duke. Ia yang seharusnya bisa diselamatkan malah harus menemui ajalnya setelah salah satu tembakan melesat dari salah satu sniper di tempat itu. Nah, di akhir film terlihat Alex, Claire, Na, dan Amy yang sedang mengunjungi makam dari Liu. Nampak raut wajah kesedihan dirasakan betul oleh Tuyen yang merupakan adik dari mendiang Liu. Anak perempuan itu pun kemudian beranjak pergi meninggalkan lokasi makam bersama Alex dan juga Claire. Tuyen nampaknya akan menjadi anak angkat bagi pasangan turis itu. Dan film pun wassalam. Oke Bre, sampai di sini dulu untuk konten kali ini. Jangan sungkan-sungkan untuk main-main ke channel kami. Jangan lupa juga untuk terus support channel kami dengan cara like, share, dan subscribe. Karena support dan dukungan dari kalian adalah motivasi dan semangat bagi kami. Dan agar kalian juga tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari kami. Terima kasih dan wassalam.